Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar 2, analisis berorientasi objek. Pada tema kami kali ini, kami mengambil tema pelatihan kartu prakerja yang disusun oleh Abiera Prastio, Bagas Dwi Pamungkas, Dimas Rosidi, M. Jarul Solihin, dan Nur Umar Azali. Pada latar belakang, implementasi dari program Kartu Prakerja yang sudah semakin dekat menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi terkini. Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar program ini dapat mengutamakan masyarakat yang terkena dampak negatif dari COVID-19 seperti sektor informal dan UMKM. Anggaran dari program ini juga ditambah 2 kali lipat, namun hal ini menimbulkan konsekuensi yang harus dipikirkan kembali dalam implementasi program. Perlu dipertanyakan urgensi program ini dalam prioritas program pemerintah saat ini. Program Kartu Prakerja akan membantu meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh prakerja. Ini tentunya akan berkontribusi positif dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi ketika pandemi COVID-19 ini berakhir nantinya. Tetapi sumber daya anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Sebagian dari anggaran sebesar 20 triliun rupiah dapat digunakan untuk program-program proteksi sosial lainnya, termasuk jika akan diberikan sebagai bantuan tunai, apalagi mengingat bahwa akan banyak tantangan teknis yang dihadapi terkait dalam berbagai pembatasan fisik sosial yang kemungkinan akan mengurangi penyerapan dana untuk program ini. Informasi dan sosialisasi program ini harus lebih digalakan lagi. Pemerintah harus dapat meluruskan bahwa program Kartu Prakerja bukan bertujuan untuk menggaji penganggur, melainkan insentif pelatihan. Jangan sampai masyarakat salah kaprah terkait dalam program ini seperti bantuan langsung tunai. Harus ditekankan juga bahwa peserta juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari peserta dengan motivasi yang keliru sehingga berpotensi menciptakan kegagalan pasar atau market failure dalam program ini. Apalagi mengingat pada saat ini banyak angkatan kerja yang tidak lagi mendapatkan penghasilan ketiga. Terkait dengan bertambahnya prioritas target penerima manfaat kartu kerja ini, seperti sektor informal dan UMKM, akan menjadi tantangan tersendiri. Program ini mensyaratkan peserta untuk lolos seleksi. Pelatihan keterampilan yang akan menjadi kabur. Selain itu, teknis penerima manfaat program ini akan menjadi tantangan tersendiri. Dengan adanya pemberlakuan physical distancing dan di tengah ketidakpastian pelatihan yang berbasis online akan diutamakan. Oleh sebab itu, pemerintah sudah harus mempersiapkan pelatihan online seperti apa yang diprioritaskan. Terakhir, kebijakan subsidi kuota internet juga dapat menjadi pilihan pemerintah untuk membantu biaya internet para peserta lainnya. Satu, analisa kebutuhan fungsional aplikasi untuk peserta. Pertama kali akan diarahkan ke menu registrasi. Jika belum sama sekali melakukan registrasi, maka peserta di dalam menu registrasi peserta diwajibkan mengisi data seperti username, password, email, tanggal lahir, email, dan nomor telepon untuk lanjut ke menu berikutnya, login. Jika tahap registrasi sudah selesai, peserta akan diarahkan ke menu login. Setelah melakukan login,
peserta akan masuk kepada menu opsi pilih kategori untuk mendapatkan informasi apakah peserta tersebut lulusan SD, SMP, lulusan SMA, atau lulusan D3 maupun sarjana. Setelah melakukan pilihan pada menu opsi pilih kategori, data akan dikirim oleh admin dan selanjutnya peserta diharuskan untuk melanjutkan pada pilihan opsi lakukan tes dan admin menerima laporan. Peserta akan menunggu hasil yang akan dikirimkan oleh admin. Setelah admin mengirimkan hasil pelatihan, tiap peserta akan menerima hasil. 2. Identifikasi masalah. Dalam program ini tidak adanya sistem tolak ukur yang relevan untuk mengetahui kesuksesan program. Dalam mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat. Kedua, bagaimana mengukur efektivitas aplikasi ini terhadap para peserta? Apakah ke depannya mereka bakal dijamin mendapatkan pekerjaan, keterampilan yang mereka peroleh langsung bisa diterapkan di dunia usaha sebagai wirausahaan? Pada use case diagram, pada pelatihan pekerja, terdapat menu registrasi yang akan dipilih oleh peserta dan disambung dari admin. Dan menu registrasi, jika sudah mengelola data peserta, peserta akan langsung ke menu login, serta pilih jadwal pelatihan, lalu melakukan pembayaran pelatihan. Jika sudah melakukan pembayaran pelatihan, melakukan konfirmasi pembayaran, lalu peserta bisa langsung mengikuti pelatihan dan konfirmasi hasil pelatihan. Das. Selanjutnya use case description. Use case description yaitu semacam informasi tentang hubungan antara aktor dan yang lainnya. Di sini yang pertama yaitu use case name. Yang pertama registrasi. Use case ID-nya yaitu UC1. Lalu importance levelnya high. Importance level ini adalah semacam level seberapa penting use case ini. Lalu primary actor-nya yaitu admin. Lalu tipe use case ini adalah detail dan esensial. Stakeholder and interest yaitu admin ingin melakukan proses registrasi dengan memasukkan data-data pegawai. Lalu peserta ingin mempunyai akun. Brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin dan peserta melakukan proses registrasi. Trigger, pegawai meminta akun. Lalu tipenya adalah eksternal. Relationship, di sini hubungan antar aktor. Association yaitu admin, include mengelola data peserta, extend dan generalization tidak ada. Normal flow event, di sini normal flow itu alur dari proses use case registrasi. Yang pertama, admin mengklik menu register peserta. Yang kedua, sistem menampilkan form register. Yang ketiga, admin memasukkan data peserta. Keempat, admin mengklik submit. Yang kelima, sistem mengecek data. Apabila tidak berhasil, sistem akan menampilkan form register kembali. Apabila berhasil, sistem menampilkan data pegawai. Yang keenam, admin mengecek data peserta. Setelah itu klik OK. Lalu yang ketujuh, sistem menampilkan username dan password dengan sistem auto-create.
Untuk subflow dan exceptional flow tidak ada. Lalu untuk use case name yang kedua yaitu login dengan ID UC2 dengan importance level high. Primary actor di use case login ini yaitu peserta dengan tipe use case-nya detail dan essential, stakeholder dan interest. Sini peserta ingin melakukan login dengan menginput username dan password. Brief description. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana peserta melakukan login. Untuk triggernya, peserta ingin mengakses aplikasi dan tipenya yaitu eksternal. Untuk relationship, association-nya adalah peserta, include-nya tidak ada, extend-nya registrasi dan generalisasinya tidak ada. Lalu untuk normal flow event-nya, yang pertama peserta membuka aplikasi, yang kedua sistem menampilkan halaman login, yang ketiga peserta memasukkan username dan password. Setelah itu klik sign in. Yang keempat sistem mengecek data. Apabila tidak berhasil, sistem menampilkan halaman login kembali. Bila berhasil, sistem menampilkan halaman utama. Untuk sub flow-nya tidak ada. Untuk exceptional flow-nya ada satu, yaitu ketika tidak berhasil melakukan login. Lalu untuk use case yang ketiga yaitu pilih jadwal pelatihan dengan nomor ID-nya UC3, importance levelnya high. Untuk primary actor di use case yang ketiga ini yaitu peserta dengan tipenya detail dan essential, stakeholder dan interest. Peserta ingin memilih jadwal pelatihan sesuai keinginan. Brief description. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana peserta memilih jadwal pelatihan. Triggernya ketika peserta ingin memilih jadwal pelatihan, tipenya yaitu eksternal. Untuk relationship, di sini hanya association saja, yaitu peserta, sementara include, extend, dan generalization-nya tidak ada. Untuk normal flow event-nya, yang pertama, peserta mengklik menu pilih jadwal pelatihan. Lalu yang kedua, sistem menampilkan jadwal pelatihan yang tersedia. Yang ketiga, peserta memilih jadwal pelatihan sesuai ketersediaan yang ada. Untuk keempat, sistem menampilkan detail pilihan jadwal yang dipilih oleh peserta untuk dikonfirmasi kembali. Apakah sudah benar dengan pilihannya? Yang kelima, yaitu pegawai mengklik OK. Yang keenam, sistem menyimpan data pilihan peserta dan menampilkan notifikasi pilihan jadwal telah berhasil dilakukan. Yang ketujuh, sistem menampilkan pilihan jadwal yang sudah dipilih. Untuk subflow dan exceptional flow-nya di sini tidak ada. Lalu untuk use case yang keempat, yaitu mengelola data peserta dengan nomor ID-nya UC4. Untuk levelnya yaitu high. Primary actor pada use case kali ini adalah admin dengan use case tipenya detail dan essential, stakeholder dan interest. Di sini admin ingin mengelola data peserta. Lalu brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin mengelola data peserta. Untuk trigger, ketika peserta telah memberikan data diri dengan tipenya eksternal. Untuk relationship, di sini association peserta. Lalu include, extend, dan generalization-nya tidak ada. Untuk normal flow event, yang pertama, admin mengklik menu kelola data peserta. Lalu yang kedua, sistem menampilkan data peserta. Yang ketiga, admin dapat melakukan input, edit, delete, dan cetak. Lalu yang keempat, admin mengklik input. Yang kelima, sistem menampilkan form data peserta. Yang keenam, admin mengisi form data peserta. Setelah itu klik simpan. Lalu yang ketujuh, sistem mengecek data. Apabila tidak lengkap, sistem menampilkan kembali form data peserta. Apabila lengkap, sistem akan menyimpan data peserta. Lalu yang ke-8, ada admin mengklik edit. Yang ke-9, sistem menampilkan form edit data peserta. Yang ke-10, admin mengedit data peserta. Setelah itu klik update. Yang ke-11, sistem mengecek data. Apabila tidak lengkap, sistem menampilkan kembali form edit data peserta. Apabila lengkap, sistem menyimpan data peserta yang telah diedit. Lalu yang ke-12, admin memilih data peserta yang ingin dihapus. Yang ketiga,
ke-13 sistem menampilkan detail data peserta. Yang ke-14 admin mengklik delete. Yang ke-15 apabila tidak berhasil sistem akan menampilkan detail data peserta kembali. Apabila berhasil sistem menampilkan notifikasi data berhasil dihapus. Lalu yang ke-16 admin mengklik cetak. Yang ke-17 sistem mencetak data peserta. Untuk subflow dan exceptional flow-nya tidak ada. Lalu untuk use case selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pembayaran dengan ID-nya, nomor ID-nya UC5 dengan importance levelnya middle. Untuk use case kali ini primary actor-nya adalah peserta dengan use case tipenya detail essential. Stakeholder dan interest, di sini peserta ingin melakukan pembayaran. Brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana peserta melakukan pembayaran. Untuk trigger ketika peserta ingin melakukan pembayaran dengan tipenya eksternal. Untuk relationship association itu pegawai, sementara include, extend, dan generalization itu tidak ada. Normal flow event, yang pertama peserta mengklik menu pembayaran. Yang kedua, sistem menampilkan total tagihan pembayaran dan pilihan metode pembayaran. 3, peserta memilih metode pembayaran dan mengklik bayar. Yang keempat, sistem mengecek data. Apabila tidak berhasil, sistem menampilkan kembali form pembayaran. Apabila berhasil, sistem menyimpan data. Yang kelima, sistem menampilkan notifikasi pembayaran berhasil. Untuk subflow dan exceptional flow-nya tidak ada. Lalu untuk use case selanjutnya yang keenam yaitu konfirmasi pembayaran dengan nomor ID UC6 dengan level middle. Untuk primary actor pada use case kali ini yaitu admin dengan use case tipenya detail dan essential. Pembayaran. Lalu brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk trigger, di sini ketika peserta telah melakukan pembayaran dengan tipenya yaitu eksternal. Lalu untuk relationship di sini association yaitu admin, include-nya yaitu pembayaran, sementara extend dan generalization-nya itu tidak ada. Untuk normal flow event, yang pertama admin mengklik menu konfirmasi pembayaran. Yang kedua, sistem menampilkan list data pembayaran. Yang ketiga, admin memilih data pembayaran yang ingin dikonfirmasi. Yang keempat, sistem menampilkan detail data pembayaran. Yang kelima, admin mengklik konfirmasi. Yang keenam, sistem menyimpan data pembayaran. Untuk subflow dan exceptional flow-nya itu tidak ada. Lalu untuk use case selanjutnya, yaitu yang ketujuh, mengikuti pelatihan. Dengan nomor ID UC7 dengan importance level yaitu middle. Primary actor pada use case ini adalah peserta. Pelatihan. Lalu untuk brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pegawai mengikuti pelatihan. Untuk trigger yaitu ketika peserta telah memulai pelatihan dengan tipenya eksternal. Untuk relationship association yaitu pegawai, sementara include, extend, dan generalization itu tidak ada. Untuk normal flow event, yang pertama peserta mengklik menu ikuti pelatihan. Yang kedua, sistem menampilkan list pelatihan yang bisa diikuti. Yang ketiga, peserta memilih pelatihan, lalu klik ikuti. Yang keempat, sistem mengecek data. Apabila tidak berhasil, sistem menampilkan kembali form list pelatihan. Apabila berhasil, sistem menampilkan modul dan pelatihan. Yang kelima, peserta mengikuti pelatihan sampai selesai, lalu klik dapatkan sertifikat. Yang keenam, sistem mengecek data dan sistem menampilkan notifikasi sertifikat berhasil disimpan. Untuk subflow dan exceptional flow-nya itu tidak ada. Lalu yang ke use case yang ke-8 yaitu konfirmasi hasil pelatihan dengan nomor ID UC8. Importance level yaitu middle. Di sini primary actor-nya yaitu admin
dengan use case tipenya detail dan esensial. Stakeholder dan interest, di sini admin ingin melakukan konfirmasi hasil pelatihan. Untuk brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin melakukan konfirmasi hasil pelatihan. Untuk trigger, yaitu ketika peserta telah melakukan pelatihan, dengan tipenya yaitu eksternal. Untuk relationship, yaitu association, yaitu admin, include-nya yaitu mengikuti pelatihan, untuk extend dan generalization itu tidak ada. Untuk normal flow event, yang pertama admin mengklik menu konfirmasi pelatihan, konfirmasi hasil pelatihan. Yang kedua, sistem menampilkan list data hasil pelatihan. Yang ketiga, admin memilih data pelatihan yang ingin dikonfirmasi. Yang keempat, sistem menampilkan detail data hasil pelatihan. Yang kelima, admin mengklik konfirmasi. Yang keenam, sistem menyimpan data hasil pelatihan. Untuk subflow dan exceptional flow-nya itu tidak ada. Kita dulu ganti ini dulu deh. Lanjutnya untuk activity diagram. Yang pertama itu use case. Use case-nya yang registrasi, yaitu ada admin dan sistem. Jadi admin mengklik menu registrasi, lalu sistem menampilkan form registrasi. Terus admin memasukkan data peserta, submit, lalu sistem akan mengecek data dan mengeluarkan dua opsi apabila data sudah diisi dengan benar. Lanjut yes untuk menampilkan data, apabila data tidak benar kembali ke menampilkan form registrasi. Setelah menampilkan data, admin menampilkan cek data dan oke. Lalu sistem menampilkan form untuk mengisi. Sistem menampilkan username dan password. Selesai, lalu dalam use case login, peserta membuka website, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu peserta mengisi input username dan password yang lalu klik sign in, lalu sistem akan mengecek data, apabila data sudah sesuai akan masuk ke menu utama, apabila data tidak sesuai akan masuk kembali ke halaman login. Lalu untuk use case pilih jadwal pelatihan, peserta akan mengklik menu jadwal pelatihan, lalu sistem akan menampilkan jadwal pelatihan. Lalu peserta memilih jadwal pelatihan, lalu klik atur jadwal. Setelah itu sistem akan mengecek data, lalu menampilkan dua opsi lagi, apabila tidak sesuai akan kembali menampilkan jadwal pelatihan, apabila iya menampilkan jadwal yang telah diatur. Lalu sistem akan menampilkan kode pembayaran untuk melanjutkan pembayaran. Setelah itu use case mengelola data peserta. Untuk use case mengelola data peserta, admin akan klik menu kelola data peserta, sistem akan menampilkan data peserta. Di sini
admin mempunyai 3 pilihan, yaitu delete, edit, dan input. Untuk input, admin untuk klik input, ada nggak suaranya? Untuk klik input, memiliki 2 pilihan. Untuk klik input, sistem akan menampilkan form data peserta, lalu admin akan mengisi form, terus klik simpan. Setelah itu sistem akan mengecek data. Di situ ada opsi lagi, apabila tidak akan kembali ke form data peserta apabila ia menampilkan data peserta. Lalu sistem akan menyimpan sistem akan selesai. Lalu untuk edit, admin akan klik edit. Lalu sistem akan menampilkan form edit data peserta. Setelah menampilkan data peserta, admin untuk edit peserta dan klik update. Setelah itu sistem akan mengecek data, apabila ya masuk ke menyimpan data pegawai yang telah diedit. Apabila tidak, kembali menampilkan form edit data. Setelah itu menu delete, admin akan memilih data peserta yang ingin dihapus, lalu sistem akan menampilkan data peserta, lalu admin akan klik delete. Setelah itu sistem akan mengecek 2 opsi, apabila ya akan menampilkan notifikasi data berhasil dihapus, apabila tidak menampilkan kembali ke menampilkan data peserta. Untuk use case pembayaran, peserta akan klik menu pembayaran, sistem akan menampilkan kode pembayaran. Setelah menampilkan kode pembayaran, peserta akan memilih metode pembayaran, lalu klik lanjutkan. Sistem akan menampilkan notifikasi menunggu pembayaran. Apabila pembayaran ya sudah selesai, sistem akan menampilkan notifikasi pembayaran berhasil. Apabila tidak, sistem akan kembali menampilkan kode pembayaran. Untuk use case konfirmasi pembayaran, admin mengklik menu konfirmasi pembayaran. Sistem akan menampilkan status pembayaran. Apabila ya akan menampilkan klik konfirmasi, apabila tidak akan kembali ke menampilkan status pembayaran. Setelah itu admin akan klik konfirmasi dan sistem menyimpan data pembayaran. Untuk use case mengikuti pelatihan, peserta akan klik ikut pelatihan, sistem akan menampilkan video, lalu sistem menampilkan modul berbentuk file dan menampilkan soal berbentuk file. Lalu peserta mengklik download modul, lalu klik download soal dan klik lanjutkan. Setelah itu sistem akan menampilkan kolom update jawaban, upload jawaban. Lalu peserta akan klik upload jawaban dan klik untuk ke menu upload jawaban dan klik upload. Setelah itu sistem menampilkan status upload. Untuk use case konfirmasi hasil pelatihan, admin akan klik menu konfirmasi hasil pelatihan. Sistem akan menampilkan hasil pelatihan. Setelah itu admin akan cetak hasil dan sistem mencetak hasil pelatihan. Selesai.
Ya, Abi atau Jali? Selanjutnya di sini diagram kelas. Di diagram kelas di sini pelatihan prakerja. Dalam pelatihan prakerja, diagramnya di sini ada nama, ID, modul prakerja, analisa peserta, tambah menerima peserta, dan mengirim laporan. Untuk modulnya ID, type, dan type pelatihan. Dan admin, data pelatihan, confirm, data peserta, laporan, mendapat order. Untuk akun, ID user, password. Yang pertama, mendapat hasil pelatihan, login, membayar pelatihan, dan mendaftar pelatihan. Untuk prakerja transaction, tipe pelatihan dan nama, mengubah data, dan melakukan pembayaran. Dan untuk peserta, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, email. Untuk pendaftaran, sequence diagram, registrasi. Di sini dari administrasi menampilkan menu login, menu login dan masukkan user ID password. Dan selanjutnya submit pendaftaran. Selanjutnya masuk ke dalam verifikasi data. Setelah semua sukses akan memasukkan akan ada konfirmasi validasi data, dan kalau tidak akan kembali ke halaman utama. Login. Administrasi yang pertama, masukkan user ID dan password. Yang kedua, di sini daftar pelatihan, cek data user. Yang ketiga, sini pilihan modul data user. Setelah sesuai, akan terkonfirmasi validasi, dan di sini membuka menu pelatihan, menu utama, di dalam menu utama. Dalam pelatihan di sini, user membuka menu utama, dan daftar pelatihan, pilih modul dan jadwal di pelatihan dan menampilkan jadwal. Setelah itu mengecek konfirmasi jadwal dan melakukan konfirmasi pembayaran. Dan setelah melakukan konfirmasi pembayaran, mendapatkan kode pembayaran. Giliran si Abi. Kelola data. Abi. Abi. Kelola data. Pertama, masuk ke menu kelola data, ke menu data, tampilan data peserta, edit data, simpan dan tampilkan. Ada mendelete data, menampilkan data, dan confirm delete untuk notifikasi. Menginput data, validasi data, simpan dan tampilkan. Baru. Pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Yang pertama, masuk ke klik menu pembayaran, pilih opsi pembayaran. Ada lanjut bayar atau tidak jadi bayar, tampilkan notifikasi pembayaran. Klik menu konfirmasi pembayaran, menampilkan status konfirmasi pembayaran, dan simpan data pembayaran. Ikut pelatihan. Yang pertama, klik ikut pelatihan, pilih tampilan modul dan soal atau file video, upload jawaban, validasi, konfirmasi, upload jawaban. Hasil pelatihan, klik ikut pelatihan, cetak hasil, confirm pelatihan,
menampilkan hasil pelatihan, lalu simpan hasil pelatihan. Cit, tutup, Cit. Ya, sekian dari kelompok 2 dari pelatihan prakerja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.